kalau dapur kan tempatnya masak dong. Benar. Tempat api dong. Benar. Nah, kalau api, apa yang dibakar api menjadi apa tuh? Sisa pembakaran. Jadi tanah dong ya, abu dong Benar, ya. ya. Nah, kalau dia ada di titik sentral yang namanya juga area itu adalah area tanah berdasarkan feng shui, tanah itu nggak mungkin bisa bikin api. Dia malah adalah akibat daripada api dong. Benar. Sehingga api bekerja keras, yang didapat cuma tanah. Artinya apa? Artinya bekerja 10 lipat, hasilnya cuma 2-3 aja gitu. Dia tidur, di bawahnya adalah dapur, tentu nggak bagus ya. Itu ada panas, jadi orangnya bisa emosional atau pemikirannya nggak stabil ya. Kamar mandi itu adalah tempat yin, dingin. Dan kamar tidur itu tempatnya yin yang. Nah, kalau nggak disekat, yin ini akan menerobos keseimbangan yin yang. Hilang dah keseimbangan orang yang tidur. Sehingga banyak hal bisa terjadi. Bisa nggak tenang tidurnya, bisa kerjaannya nggak bener gitu dah. Selamat malam untuk Anda sahabat Sonora. Kalau tadi saya sudah menyinggung ya di hari Jumat, seperti biasa di Sonora Pasti saya tidak sendirian. Saya mau sapa dulu one and only yang selalu menemani Anda di Sonora Pasti. Akan selamat malam. Selamat malam juga Gin Sesa. Wih, Padahal kayaknya agak lemas nih, agak lesu nih malam hari ini. Iya, Iyalah, memang. Oh iya benar, keren. Saya bisa nebak loh. Iyalah, karena apa? Karena mau turut berduka cita. Ya, korban di Cianjur itu begitu banyak. 310 tadi Pak. Iya, ya. Kita berdoa yang terbaik ya untuk keluarga yang ditinggalkan, kemudian juga untuk para tim yang sudah diterjunkan ya ke Cianjur untuk menolong, relawan-relawan juga diberikan kekuatan supaya proses evakuasinya berjalan dengan lancar. Amin Pak Kang. Amin. Amin. Kita lanjut boleh langsung nih ya Pak Kang ya. Oke. Pak Kang, yang lagi ramai di YouTube apa nih Pak Kang? Oke, kita langsung mulai aja. Ada beberapa ya. Ada penanya ini dari Juragin, namanya Tanjung Rosa Viva. Oh, halo Juragin. Bertanya pada video saci pintu putar geser lipat jendela bukit. Pak Kang mau tanya katanya. Kalau tempat dapur saya satu ruang dengan ruang keluarga, bagaimana, bolehkah? Dapur saya enggak ada penyekatnya, tetapi sudah saya sekat dengan lemari yang besarnya sama dengan ukuran pintu utama. Jadi dapur tidak bisa langsung kelihatan secara langsung dari ruang tamu dan ruang keluarga katanya. Tempat dapur adanya di titik sentral Pak Kang. Mohon pencerahannya. Soalnya rumah saya kecil, enggak ada ruang buat dapur. Oke, sekarang dia katakan bahwa berdekatan itu dapurnya ya, ruang dapur, area dapur itu berdekatan dengan ruang keluarga. Tetapi selanjutnya dia bilang begini Sesa, jadi setelah dia sekat katanya nggak kelihatan lagi dari ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, sekarang saya mau tanya, yang namanya ruang keluarga itu apa sih? Apakah ruang tamunya itu berfungsi sebagai ruang keluarga atau ruang yang berbeda gitu ya? Karena ada di paling depan itu namanya ruang tamu nah. Terus ada ruang duduk di bagian dalam rumah namanya ruang keluarga. Tapi dia bilang dia punya rumah kecil, berarti ini jadi satu rupanya ya. Ruang tamunya juga dan ruang keluarganya juga. Nah, berarti sebelumnya dia punya dapur kan kelihatan tuh dari ruang tamu. Nah, ini yang nggak boleh dah. Tapi dia bilang udah disekat dan penyekatnya katanya udah bisa menutupi pintu utama. Ini bagus sih. Ya.
Cuma yang jadi jeleknya di mana tuh Sesa? Waduh. Tempat dapur adanya di titik sentral. Oh. Nah, susah titik gitu sentral ya. itu adalah tempatnya tanah, Sesa. Mm-mm. Jadi, kalau dapur kan tempatnya masak dong, Benar, tempat api dong. benar. Nah, kalau api, apa yang dibakar api menjadi apa tuh? Sisa Gimana? pembakaran. Menjadi tanah dong ya, abu dong Benar, ya. ya. Nah, kalau dia ada di titik sentral yang namanya juga area itu adalah area tanah berdasarkan feng shui, tanah itu nggak mungkin bisa bikin api, dia malah adalah akibat daripada api dong. Benar. Sehingga api bekerja keras, yang didapat cuma tanah. Artinya apa? Artinya bekerja 10 lipat hasilnya cuma 2-3 aja gitu. Nggak seimbang antara pekerjaan dengan pendapatan. Jadi sebaiknya posisi kompor setidak-tidaknya jangan ada di titik sentral, tolong dipojokin deh. Jadi yang namanya titik sentral itu kalau rumah itu dibagi 9, dia di tengah. Nah, sebaiknya kompornya kita pinggirin, jangan sampai ada di tengah gitu ya. Supaya apa? Supaya pendapatan daripada keluarganya Juragin Tanjung Rosaviva meningkat dong ya. Betul. Oke, kita mau lanjut ya. Lanjut, Kakak. Ada penanya berikut namanya Juragan Akim Almodat Tefu. Wih, halo Juragan. Namanya keren ya. Hmm. Bertanya pada video kapan kaya raya baru masuk 1 keluarnya 3. Mohon izin bertanya Kang, kalau pintu kamar tidur berhadapan apakah boleh? Ini sih udah sering kita bahas ya. Boleh berhadapan pintunya asalkan ukurannya simetris dan posisinya simetris. Jadi misalnya pintunya itu lubang pintunya 81 kali 215 misalnya nih ya. Lebarnya 81 cm, tingginya 215. Dan di depannya pun ukurannya harus sama seperti itu dan simetris. Jadi tidak ada perpotongan daripada kusen kayunya. Ini yang boleh. Kalau dia berpotongan ya seperti misalnya yang satu begini, yang satu gini kan berpotongan tuh ya. Nggak boleh Juragan Sesa. Jadi yang pokoknya yang boleh adalah simetris ya. Nah, Juragan Dina Indriana nih Sesa. Kenapa tuh, Kakak? Bertanya pada video mengapa uang Anda habis. Halo Pak Kang, rumah saya imut sekali katanya. Jadi pintu utama kamar saya berhadapan dengan keran mesin cuci. Antara pintu kamar dan keran mesin cuci sekitar 2 meter, ya deket dong ya. Jadi buka pintu kamar tidur utama di depan keran ya, keran itu keran mesin cuci. Bagaimana Pak Kang? Apakah ini membuat saya boros uang entah kemana? Dia bilang ya. Tolong pencerahannya Pak Kang. Terima kasih. Nah, saya mau nanya ini kerannya adanya di posisi mana nih? Ya kalau kerannya itu adanya pas di depan dia dan nggak dicolokin sama pipanya ya. Jadi kan ke mesin cuci itu kan harus masuk selang tuh ya. Benar. Nah kalau misalnya itu nggak dimasukin selang itu kan berarti kalau kita buka itu keran air, air itu seolah-olah masuk ke dalam kamar dia dong airnya ya. Itu malah bagus dong dia. Kenapa mesti bilang jelek gitu ya? Nggak mungkin itu terjadi pemborosan. Tetapi kalau airnya itu langsung masuk ke dalam selang kemudian keluarnya di depan itu terbuang begitu aja di depan tanpa ada saluran pembuangan yang fix gitu ya, yang permanen untuk kemudian ke bawah gitu ya, ke bagian dasar ke area pembuangan, ini yang jelek gitu. Jadi kalau dia tuh keran tuh di depan pintu utama ya nggak masalah sih sebetulnya Sesa. Malah bagus ya. Jadi sebaiknya Juragan Dina Indriana pun mencari tahu apakah ada kesalahan lain ya, terutama kekeliruan mengenai pintu utama dan posisi dapur itu yang selalu bikin boros ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nanti kalau misalnya ada yang mencurigakan, tolonglah mau mengajukan pertanyaan, tolonglah ditanyakan lagi ya. Kita akan menjawabnya lagi kok ya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa? Ada siapa lagi? Ada Juragan Cisukfun. Juragan, selamat
malam. Bertanya pada video mengapa uang Anda habis, Pak Kang, saya mau tanya, kenapa anak saya sudah kerja nih, selalu ada masalah katanya. Kenapa ya? Apakah ada pengaruh sama tempat tidurnya? Dia tidur di atas dan di bawahnya ada kamar mandi dan dapur, lalu tangga. Karena ruang rumah kami kecil, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih, tolong dibantu. Dia sio macan katanya. Ya, sio macan atau tidak itu lain perkara ya, lain urusan harus dihitung ya. Nah, tetapi kalau dia itu di bawahnya adalah dapur, tentu nggak bagus ya. Itu ada panas, jadi orangnya bisa emosional atau pemikirannya nggak stabil ya. Apalagi ada tangga dan kamar mandi ya. Tetapi apakah itu yang jadi penyebab? Belum tentu. Betul. Nah, supaya kita tahu kepastiannya apa sih yang sebetulnya terjadi ya, maka saya minta tolong pada Juragin Cisukfun, kirim aja datanya ke Sonora ya, data kelahiran anaknya, namanya siapa, nama aslinya. Detail komplit ya Pak Kang ya. Detail ya, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, lahirnya ya. Nah, kita tanyakan kenapa. Apakah jangan-jangan bidang kerjaannya nggak cocok, akhirnya dia juga nggak tenang, nggak santai gitu, kerjaannya bukan sesuatu yang dia sukai gitu kan. Akhirnya bawaannya emosi melulu, akhirnya seringkali ribut sama teman atau lain sebagainya dan lain sebagainya, bisa aja terjadi seperti itu toh. Benar. Ya, jadi tolong dikirim via WA ke kemana juga Ginsesa? Ke 0812 Ih, cakep bridgingnya Pak Kang. Sip, ya. Nanti di videonya juga disertai ya. Siap. Caranya seperti apa, tolong juga Ginci Sukfun memahami itu, dan jangan ragu-ragu untuk menanyakannya karena kita pasti menjawabnya kok ya. Kemudian ada juga Zulfi Indriani. Oke, Zulfi, selamat malam Juragin. Bertanya pada video mengapa uang Anda habis. Salam kenal Pak Kang, saya mau tanya, mohon dijawab ya. Di setiap kamar tidur saya ada kamar mandinya. Apakah harus disekat? Nah, perlu disekat nggak juga Ginsesa? Aduh, pertanyaannya Supaya ini tidak, tahu deh, Pak Kang. ya supaya tidak kelihatan langsung ke tempat tidur. Kenapa harus disekat, Sesa? Aduh, ya. Karena Yang mau konsultasinya ke Pak Kang, bukan saya. karena kalau kamar mandi itu adalah tempat yin, dingin, ya. Kenapa, Kang? Yin itu dingin, ya. Oh, oke. Yang itu panas gitu ya. Dan kamar tidur itu tempatnya yin yang. Nah, kalau nggak disekat, yin ini akan menerobos keseimbangan yin yang, hilang deh keseimbangan orang yang tidur. Sehingga banyak hal bisa terjadi, bisa nggak tenang tidurnya, bisa kerjaannya nggak bener gitu toh. Segala macam bisa terjadi. Jadi yang benar harus disekat gitu. Dan penyekatnya pun harus benar. Jangan sampai nanti dibikin pintunya ngadep ke tempat tidur, juga nggak bagus gitu ya. Yang harus diperhatikan juga agak tricky apa Kang ya? Sebetulnya nggak sulit sih juga Ginsesa. Yang penting kalau kita membuatnya supaya jangan udara dari kamar mandi itu langsung menuju ke tempat tidur. Gampang toh. Iya. Ya. Nah, saya mau mengunjungi penanya terakhir, Oke. Michael juga Dan Michael. ya, bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Izin tanya Pak Kang katanya. Apabila posisi kasur di sebelah kiri pintu, diagonal daripada pintu, posisi pandang menghadap pintu, dan posisi kasur saya bisa melihat pintu, namun tak lurus dari pintu, apakah baik? Itu yang benar. Jadi kalau tempat tidur, jadi ranjangnya itu menabrak ke pintu, ini yang nggak boleh Sesa. Walaupun pintunya masih bisa dibuka ya. Jadi posisi ranjang kan biasanya 2,20 m gitu ya. Nah kemudian kalau itu kamar panjangnya 3 meter atau lebih, kan tetap aja bisa buka pintu, nggak ngemetok kan. Tetapi pas buka pintu langsung lihat ranjang, ini nggak bagus. Nah yang bagus, ranjang ada di tepi. Ranjang harus tersembunyi ya Pak Kang ya?
nggak usah tersembunyi. Tetapi misalnya gini, kita lihat, kita bikin nih, anggap aja dalam bayangan kita nih ya, kamar itu 3 kali 3 meter deh. Ini contoh aja ya, kamar 3 kali 3, kita bagi nih jadi 9 kotak. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Nah, kita buka pintu di I. Kalau kita buka pintu di I, berarti bagian depan I adalah apa tuh? A, B, C, D, C dan F dong. Jadi deretan I itu C dan F. Nah, posisi ranjang mestinya adanya di bagian A, D, G. Ya, A, D, G. Nah, atau kalau ranjangnya lebar, A, D, G, B, E, H gitu kan. Nah, kepala ranjangnya harusnya ada di A dan B. Jadi sudutnya diagonal terjauh daripada pintu utama yang ada di I itu. Kebayang nggak? Agak susah ya? Agak tricky, cuman ya bolehlah pakainya. Nah, tapi kalau kita bikin gambar pasti paham betul ya. Jadi bayang-bayang agak bingung ya, kecuali memang udah terbiasa seperti saya kan kerjaannya memang gitu kan. Oh iya, Pak. Nah, tapi ya buat juragan Michael dan sahabat Sonoka yang lain, nggak usah khawatir, bikin aja gambarnya. Dan kalau besok masih bingung, tentu bisa mengajukan pertanyaannya lagi dong. Iya. Kita pasti jawab kok ya. Iya. Aman Pak Kang? Dari Pak Kang pertanyaan pada habis? Sudah. Udah, ini sambil Pak Kang tadi jawabin pertanyaan dari YouTube, banyak juga nih sahabat Sonora yang udah ngirimin pertanyaan ke WhatsApp Sonora. Kita break dulu boleh ya Pak Kang ya? Boleh dong. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Mengirimkan pertanyaannya, sabar dulu, satu-satu nanti akan dijawabin oleh Pak Kang. Pak Kang? Iya. Wih, langsung aja Pak Kang ya. Oke dong. Oke dong, udah semangat lagi nih Pak Kang ini. Yuk lanjut Pak Kang. Selalu dong. Yang sudah bertanya di malam hari ini ada dari Ibu Ina ding, INA, Ina. INA. Oke. 16 Desember 16 bulan 12 1982. Iya. Jamnya 16.45 sore Pak Kang. 16.45. Betul. Oke. Kemudian Ono suaminya 29 Desember. Tono. Ono udah. Tono, iya. 29 Desember. Udah sambung juga nih. Iya. Tahun 1981 Pak Kang. Oke. Jam lahirnya jam 2:35 pagi. Jam berapa? 2:35 pagi. 2.35 pagi. Betul. Nah, Ibu Ina dan Pak Tono ini nikahnya 20 Oktober 2012. 20 Oktober, 20 bulan 10, tahun 2012.
2012. Hari Sabtu itu. Hafal sekali. Oh, bukan apa. Pertanyaannya apakah? Iya. Bertanya tentang kecocokan kami, kemudian keturunan anak, kemudian bertanya tentang handicap, kesehatan, bidang usaha. Diborong semua nih sama Ibu Ina. Kalau kita berbicara kecocokannya, nggak boleh terburu nafsu akibat seringkali berbeda pandangan. Oke. Karena Tono dan Ina ini seringkali yang satu bilang kanan, satu bilang kiri gitu ya. Tetapi walaupun berbeda pandangan, kecocokannya sangat tinggi. Ya, jadi bagus banget ini pasangan suami istri ini. Cuma tentu saja nggak ada yang sempurna atau manusia. Tentu kita harus memperbaiki. Jangan sampai perbedaan itu kemudian meruncing menjadi satu pertikaian ya, satu perselisihan. Nah, apa itu yang harus diwaspadai gitu ya? Nah, keduanya ini keras kepala. Ya, kalau keras kepala, pendendam, selalu maunya ungkit-ungkit masalah, nggak selesai-selesai. Apalagi Ina itu bukan hanya keras kepala, gampang tersinggung gitu ya. Nah, ini yang harus dipedulikan. Kalau itu bisa dipedulikan, maka hoki jadi terbuka tuh. Kalau enggak bisa jadi sangat loh. Ya, oh ya. Karena dendam dan tersinggung itu adalah penghambat rezeki, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara keturunan, ini dua-duanya ada masalah, ya. Dua-dua juga harus periksa nih, ya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah, ya. Kalau rumahnya cocok, biasanya terbantu. Tapi kalau rumahnya enggak cocok, ini kandungannya Ina ada masalah, ya. Kemudian Tono punya sperma juga kurang gitu, tapi nggak fatalis sih ya. Jadi keduanya itu kalau berobat ke dokter segera juga dapat. Apalagi kalau posisi rumah cocok, mestinya sih nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi itu mengenai keturunan, mengenai kecocokan. Kemudian apa lagi yang ditanya? Handicap. Tadi udah ya, keras kepala ya Pak Kang ya? Iya ya, dan kedua-duanya ragu untuk berbisnis gitu ya. Prinsipnya lemah. Kemudian Ina juga harus meningkatkan semangatnya ya. Nah, kalau kedua-duanya bisa menanggulangi hal itu, tentu saja bagus. Nah, sekarang menikahnya di tahun Naga. Nah, di tahun Naga, boleh nggak dia nikah di tahun Naga gitu kan? Nah, ternyata ini yang menjadi kendala gitu. Nah, kalau dia menikah di tahun Naga, saya khawatir bisnisnya pun menjadi bermasalah, lambat. Nah, oleh sebab itu harus dibikin kiasnya. Kias itu adalah memperbaiki saat pernikahan, jadi bikin nikah ulang lagi deh gitu. Seolah-olah nikah kembali gitu ya. Nah, di tahun ini masih bisa, tapi pas-pasan. Di tahun kelinci besok nggak cocok ya. Yang bagus itu ini agak sulit memang untuk mereka berdua ya. Iya, yang paling bagus tuh tahun monyet, tahun ayam ya. Dan yang bagus lagi udah liwat gitu. Nah, jadi harus menunggu tahun monyet, tahun ayam. Ini tentu saja masih tunggu 6-7 tahun lagi gitu ya. Jadi harus bersabar. Jadi yang penting posisi rumah dan bidang bisnis aja deh ya. Kalau itu cocok akan ngebantu, dan tentu saja karena pernikahannya pada tahun yang jelek, saya takut perselisihannya jadi meruncing gitu ya. Itu tadi udah kalau udah tahu sadar begitu, tentu saja segala sesuatunya perlu disikapi dengan kesabaran dong ya. Bidang bisnisnya, kalau mau berdua bisnis, bidang berunsur tanah dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya itu ya. Tapi kalau untuk terpisah, selain yang tadi, Ina bisa ke bidang berunsur api atau si
Tono ke bidang berunsur kayu juga kan Tono. Komplit sekali sesuai Komplit. dengan pertanyaan dari Ibu Inanya. Siap, lanjut lagi Pak Kang? Oke dong. Oke dong, lanjut Pak Kang. Ini juga pertanyaannya bukan rombongan sih, tapi semuanya ada istri, ada suami, sama ada anak. Oke. Oke. Kita dari istri dulu boleh ya Pak Kang ya? Oke. Oke. Istri namanya Melisa, Ibu Melisa. Double S. Satu aja, Melisa. Oke. 18 Mei 18 bulan 5 tahun 1992. 1992. Betul. Iya. Jam lahirnya 17:30 Pak Kang. 17.30. 17:30 betul. Oke. Untuk suami namanya Pak Sugeng. Sugeng. 29 Oktober 29 bulan 10. tahun 1985. Iya. Jam lahirnya 7:35 pagi Pak Kang. 7.35. Betul. Sudah. Terus untuk anak Pak Kang, Ya. namanya Sela. Sela. Oke. 10 Juni 10 bulan 6 tahun 2022. 2022. Betul. Jam lahirnya jam 4:30 pagi Pak Kang. Oke. Pertanyaannya cuma satu kok Pak Kang. Ya. Bagaimana arah rumah kami yang bagus dan yang patah? Dah, itu doang pertanyaannya. Kita mau melihat semuanya menjadi satu kesatuan ya. Yang paling bagus menghadap ke timur, ke barat daya, atau ke timur laut. Oke. Iya. Itu ya Pak Kang ya jawabannya ya. Betul ya. Langsung kejawab. Betul. Tapi saya mau titip pesan Boleh. kepada Juragan Melisa, kepada Pak Juragan Sugeng, tolong jaga Sela, karena Sela gampang demam tinggi loh ya, gampang panas. Oke. Ya, tolong dijaga, jangan sampai bermasalah gitu ya. Jadi juga pencernaannya dijaga ya. Oke. Siap. Ada pesan lagi Pak Kang? Cukup itu paling penting. Cukup ya. Oke. Siap. Lanjut Pak Kang? Oke dong. Lanjut. Ada dari Pak Berman, Juragan Berman. 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 BERM Mama AM. Oke. Tanggal lahirnya 12 Oktober Ya. 1979. 1979. 1979. Jam lahirnya 14:35. Oke. Pertanyaannya Pak Kang, Iya. bagaimana dengan usaha makanan di tahun 2023? Kemudian usaha konsultasi saya sejak COVID hingga sekarang kehilangan klien, dan mau bertanya juga tentang kesehatan. Silakan Pak Kang. Oke, kalau bidang bisnis berunsur apa tadi? Usaha makanan. Usaha 2023. makanan berunsur kayu ya. Sebentar lagi bukunya terbit kok. Siap. Ya, tinggal dibandingkan dengan tahun lalu tuh seperti apa potensinya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, dia kliennya berkurang. Sejak COVID. Sejak COVID. Dia apa tuh bidangnya? Usaha konsultasi katanya Pak Kang. Konsultasi apa dong? Nah, itu dia yang nggak dikasih tahu Pak Ya, Kang. itu ya. Jadi tolong dilengkapi dong ya. Lengkapi konsultasi apa. Oke. Kemudian pertanyaan berikut, Pertanyaan berikut tentang kesehatan Pak Kang. kesehatan sebetulnya nggak terlalu masalah buat dia. Yang penting jaga. Nomor satu adalah liver empedunya ya. Kalau liver empedunya tidak dijaga, yang dikhawatirkan gangguannya bisa ke jantung. Itu aja. Oke, ini Pak Juragan Bermannya udah jawab nih Pak Kang. Ya. Kalau tadi konsultasinya, konsultasi manajemen usaha, marketing. Kalau manajemen usaha,
selama ini berarti dia bagus, maju, itu udah hebat gitu. Sebab sebetulnya dia nggak cocok di situ. Kalau dia tuh konsultasinya ke bidang hukum, ya itu malah dia bagus gitu. Ya kalau ke manajemen, malah memang jadi seperti nggak menentu, gampang naik, gampang turun gitu. Jadi kalau seperti itu, paling-paling yang kita patut lakukan adalah posisi daripada rumah ya. Nah kalau rumahnya cocok, maka hoki dia akan membludak gitu aja. Oke, siap. Ada titipan untuk Juragan Darman, Pak Kang? Belum? Belum ada. Aman ya berarti ya. Kita bisa lanjut? Oke. Oke, siap. Untuk Juragan Darman terima kasih. Lanjut Pak Kang. Oke. Yang sudah mengantri juga ini ya. Dari Juragin Linda. Juragin Linda. Betul. Lahirnya 31 bulan 1 tahun 1975. 1975. Jam lahirnya jam 2:30 pagi. Oke. Kemudian suami Iya. Antoni pakai TH. Betul, pakai TH hotel. Belakangnya I apa Y? Pakai Y. Oke. Lahirnya 26 bulan 4 tahun 1978. Jam lahirnya jam 15, 3 sore berarti Pak Kang. Oke. Pertanyaannya, Juragin Linda ini mau bekerja sambilan bidang usaha yang cocok apa Pak Kang? Sekarang sedang mencoba usaha jualan makanan di tempat adik ipar dengan bagi hasil. Kemudian Juragan Antoni, suaminya tadi, ini bekerja sebagai guru bahasa di sekolah dan private. Kami tinggal masih di rumah orang tua. Demikian pertanyaannya Pak Kang. Gini ya, perlu diketahui bahwa harus dengar baik-baik nih, Juragan Antoni dan Juragin Linda, bahwa keduanya ini hokinya, aduh ya mau dikasih tahu apa enggak ya? Kasih tahu lah Pak Kang. Kasih tahu ya. Tahu aja. Biar jelek kasih tahu ya. Jangan ada persiapan dulu dari sekarang kan. Hokinya luar biasa hebat. Tapi keliru bidang bisnis. Tertipu saya Pak. Udah harap-harap cepat nih Pak Kang, ternyata malah kebalikannya. Wah, kabar baik dong Pak Kang. Luar biasa ya, luar biasa ini. Seharusnya sekarang ini ya, dia punya harta itu udah susah hitung. Ya. Nah, di mana dia punya ganjelan kalau dia masih tinggal sama orang tua? Atau karena apa? Satu hal ya, bidang memang nggak cocok. Ya, dia suaminya mengajar bahasa gitu ya, nggak cocok. Nah, tadi dibilang mau di bidang makanan itu Juragin Linda, toh? Betul. Nah, kalau yang mengelola Juragin Linda itu juga selesai itu uang itu. Ya nggak ada perkembangan kecuali yang memang dititipkan sahamnya itu orang yang cocok. Nah tentu kemajuannya bisa dirasakan pula oleh Juragin Linda. Tetapi kalau bidang tersebut kemudian dikelola oleh Antoni, kemajuannya aduhai luar biasa hebat. Luar biasa. Ya jadi Nah kalau di bidang bahasa itu sih nggak cocok ya, tetapi kalau bahasa itu kemudian dipakai sebagai sarana itu bisa gitu toh, karena dia harusnya bisnisnya bidang itu. Dan juga kalau Antoni ini kemudian masuknya sebagai birokrat, tentu majunya juga cepat gitu ya, baik swasta maupun di pemerintah ini sebagai birokrat dia juga hebat. Jadi nggak ada alasan sebetulnya buat dia tuh kalau sekarang itu nggak ada duit gitu, duitnya kebanyakan malahan. Hokinya gede tadi kata Pak Kang kan? Iya, jadi kalau sampai nggak seperti itu ya harus segera banding setir deh, ya. Tetapi tahun depan Sio kuda ciong nih nggak boleh mulai. Jadi harus disegerakan
dong Pak Kang. Betul. Bentar lagi nih mau ganti tahun. Tahun ini ya sampai tanggal 22 Januari baru ganti tahunnya ya. Iya, tinggal dikit lagi berarti. Ya 22 Januari berarti ya masih ya hampir 2 bulan lah ya. 2 bulan lagi lah Pak Kang. Iya. Sekarang kan udah bulan 11 nih. Ya Anthony nggak bagus di bulan ini, harus hati-hati gitu ya. Nah nanti di bulan ke-12 lah kalaupun mau mulai bisnis gitu. Oke, siap. Ada titipan Pak Kang? Nggak ada? Kalau dari kita apa nih? Nggak ada sih, cuma ya kalau di bidang tetap masih mau di bidang pendidikan tadi, mengajar bahasa, ya bisa jalan di tempat ya, cuma ya begitu-begitu aja lah. Kemajuannya nggak bisa luar biasa buat Juragan Anthony. Oke, siap, mantap. Sudah dijawab semua, berarti Pak Kang kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat para sobat Gramedia Radio Network. Untuk segmen terakhir sudah ada beberapa penanya juga. Cukup banyak penanyanya malam hari ini Pak Kang. Siap ya Pak Kang ya? Oh iya dong. Oke, siap. Always ready, selalu siap. Pak Kang, Iya. yang bertanya lagi dari Juragan Erda. Erda laki perempuan? Juragan Pak Kang. Juragan. ERDA. Betul. Oke. Lahirnya tanggal 5 Tanggal 5 bulan 3 bulan 3. tahun 1986. Oke, 5386. Betul, 5386. Jam lahirnya jam 22:50 Pak Kang. Oke. Oke. Kemudian istrinya Juragin Betty double T. Kakek Y. Ya. Oke. Lahirnya tanggal 11 Ya. bulan 3 Ya. tahun 1987. Oke. Jam lahirnya jam 10-an pagi Pak Kang. Oke. Bertanya nih Pak Kang, selamat malam untuk Pak Kang. Mohon izin bertanya tentang kesehatan, keberuntungan, keuangan keluarga. Kemudian juga bertanya, rumah bagian belakang atau area dapur kami buatkan pintu akses ke belakang. Ternyata membuat rumah kami jadi tusuk sate belakang. Kalau pintu belakang tersebut dibuang atau ditutup dengan pasangan dinding, apakah bisa mengubah pengaruh kurang baiknya tersebut? Terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau bisa bicara kesehatan untuk Juragan Erda, yang patut diwaspadai adalah pencernaan ya, lambung ya. Jaga jangan sampai kena sakit mah gitu ya. Nah, kalau untuk Juragan Betty, itu yang harus dijaga adalah paru ya, kemudian tulang-tulang ya, hati-hati ya kena gejala rematik ya. Nah kemudian juga kerongkong ya, jadi gorengan tolong dikurangi juga, dan juga bahaya angin ya, karena Betty ini gampang masuk angin gitu ya. Juga pencernaan juga pada lambung juga agak kurang bagus ya, usus besarnya juga bermasalah, dan juga harus minum yang cukup karena bisa ganggu juga ke pinggang dan ke pendengaran. Jadi itu kesehatannya ya. Nah berkaitan dengan karakter, kedua-duanya punya karakter yang
cukup baik untuk berbisnis ya, kedua-duanya punya prinsip yang bagus. Hanya saja kepada Juragan Betty tolong emosionalnya itu, temperamennya itu dikurangi ya, walaupun daya pikirnya memang luar biasa, tetapi jangan kemudian karena itu gampang marah gitu ya. Nah, apalagi ditanya? Keberuntungan, Pak Kang. Keberuntungan bagus ya, nggak ada masalah ya. Yang penting kalau bidangnya cocok ya oke ya. Dia bidangnya apapun boleh, Juragan Erda, yang penting jangan ada apinya gitu ya. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa di belakang tuh ternyata tusuk sate. Kalau tusuk sate itu kita sudah bahas ya. Sebaiknya untuk perinciannya lihat tuh beberapa minggu, belum lama ini kok. Ya mungkin dalam bulan ini, paling lama bulan lalu gitu ya. Itu kita ada bahas mengenai bagaimana sih bentuk daripada tusuk satenya itu sendiri, apakah berkelok, lurus dan sebagainya ya. Nah yang paling kita harus waspadai kalau tusuk satenya itu memang ya, jalanannya cukup besar dan memanjang, ini yang bisa bikin bahaya. Nah walaupun pintunya ditutup sekalipun, itu tetap aja bisa terkena dampaknya juga gitu, walaupun dampaknya itu lebih kecil daripada kalau dibuka pintu di belakang itu gitu ya. Jadi kalau ditutup itu tentu lebih bagus. Nah, cara penyiasatan lebih lanjut ya misalnya dengan masang cermin. Tapi ada juga cara-cara lainnya yang lebih efektif ya, ada beberapa hal. Tolonglah disimak itu video yang sudah dipublish. Oke, siap. Sudah terjawab semua ya ini ya Pak Kang ya, untuk Juragan Erda dan juga tadi Juragan Betty. Terima kasih. Lanjut Pak Kang? Oke dong. Oke, lanjut. Ada dari Juragan Alvin. Alvin. Pakai Fanta atau pakai Victor? Pakai Victor. Oke. Juragan Alvin ini lahirnya tanggal 7. Tanggal 7. Bulan 8. Tahun 1993. 7893. Jam lahirnya jam 11:05 siang. 11 lewat 5. Oke. Mau bertanya apa Kang? Ya. Rumah tinggal yang cocok ini hadap mana? Ada rencana mau beli rumah hadap utara atau timur laut? Apakah cocok? Kemudian pertanyaan kedua, masih kerja saat ini sebagai programmer komputer, apakah cocok? Kemudian pertanyaan ketiga, kalau mau usaha sebaiknya di bidang apa Pak Kang? Silahkan. Oke. Rumah yang menghadap ke utara tentu nggak cocok. Pilihan yang kedua itu menghadap timur laut itu oke gitu ya. Nah kemudian sebagai programmer komputer dia nggak cocok dia mestinya tuh di bidang hardware-nya lebih cocok gitu ya. Di bidang software-nya kurang cocok gitu ya. Perkembangannya lambat. Tapi kalau kerja ya nggak terlalu bermasalah lah, nggak terlalu berasa gitu ya. Walaupun pengembangannya susah dirasakan ya di situ-situ aja gitu ya. Nah, kalau mau berbidang bisnis yang cocok tentu saja yang berunsur kayu dominan, logam dominan ya. Atau pilihan yang paling kurang bagusnya campuran daripada api logam. Ada lagi yang kurang bagus tapi lambatnya luar biasa, itu tentu saja saya nggak akan sampaikan. Nah, kemudian tadi pertanyaan terakhirnya apa? Kalau mau usaha sebaiknya di bidang apa? Oh, sudah dong ya. Sudah semua berarti dijawab nih ya Pak Kang ya. Oke, iya. Oke, siap. Lanjut boleh Pak Kang, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Siap. Pertanyaan terakhir ini kayaknya dari Juragin yang mau bertanya untuk anaknya. Oke. Nama anaknya Ryu. Laki perempuan? U. Laki perempuan? Laki. RYU. Betul. Tanggal lahirnya? Ya. 21 Juli. 21 bulan 7. Tahun 2014. 2014. Betul. Jam lahirnya jam 17:55 Pak Kang. 17:55 ya. Betul. Mau bertanya Pak Kang, untuk kesehatan, kemudian bidang pendidikan yang cocok,
Terus menurut saya gerak-geriknya terlalu lembut tapi wataknya keras. Gimana merubahnya Pak Kang? Apakah sifat anak-anak ada hubungannya dengan feng shui di rumah? Silakan Pak Kang. Kalau dibilang lembut ya, saya sih nggak yakin gitu ya. Tapi dibilang keras juga enggak gitu ya. Kalau menurut saya wajar ya. Memang anak ini nggak bisa diam gitu ya. Dan kemampuannya bicara itu bagus ya. Kemampuan daya tangkapnya juga luar biasa ya. Berpikirnya juga smart ya, bagus banget gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau buat di karakternya tadi gitu ya. Yang kurang itu adalah kedisiplinannya aja gitu ya. Jadi itu yang perlu dibantu ya untuk digenjot tiap hari. Ya bisa aja. Misalnya dengan dia kan masih kecil ya, kamarnya dikasih banyak warna-warni ya, terutama yang dominannya adalah kuning gitu, krem gitu ya. Nah ini akan membantu dia nantinya gitu. Nah kalau buat kesehatan yang cuma masalah itu pencernaannya ya. Kemudian kurang minumnya yang harus dibiasakan gitu. Kalau enggak nanti dewasanya dia malas minum gitu. Nah kalau malas minum nanti gangguannya kan ke pinggang atau ke pendengarannya gitu ya. Jadi kalau pendengarannya bisa keganggu itu karena hal tadi ya kurang minum. Nah kemudian pertanyaan berikutnya apa? Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan dia cocok di bidang metalurgi ya. Tetapi dia nggak cocok ke bidang teknik. Padahal kalau mau belajar metalurgi dia harus ke bidang teknik dulu, teknik mesin. Tetapi itu kalau kita perbandingkan, misalnya metalurgi itu dia punya keberhasilan 1, ada yang cocok sampai belasan kalinya. Tentunya kita mau yang belasan kalinya dong, yang suksesnya luar biasa ya. Tentu saja ke teknik pangan gitu ya, agrobisnis ya. Sekarang agrobisnis kan lagi berkibar nih. Ya, jadi ke bidang itu, ke bidang pangan ya. Tapi bukan ke bidang kuliner ya, tapi ke bidang pangan, misalnya industri makanannya, terus kemudian industri tekstil khususnya di bidang katun gitu ya. Jadi banyak sih ya. Jadi semua yang di bidang perkayuan atau dia memang di bidang perkayuan buka nantinya ke bidang mebel gitu ya, furniture ya. Dari bidang itulah dia maju ya. Jadi pendidikannya sebaiknya ya diarahkan ke sana dong ya. Oke, siap. Mantap, sudah terjawab semua Pak Kang. Sip. Untuk juragan atau juragan tadi yang bertanya untuk anaknya Rio, terima kasih juga sudah bertanya. Pak Kang sudah pas ini di pukul 20 berarti kita harus sudahan dulu ya sama feng shui-nya Pak Kang ya. Oke deh, kalau gitu sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Sukses selalu kepada sahabat Sonora dimanapun berada dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Kang.